saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa, yaitu mengenai kerjasama KPID Kalimantan Timur dengan KPU menjelang pemilihan gubernur dan juga pemilihan kepala daerah Kalimantan Timur 2024. Untuk itu telah hadir bersama saya pagi hari ini. Selamat pagi abang-abang. Selamat pagi. Boleh abang-abang diperkenalkan dulu? Jadi abang dulu. Oke, perkenalkan saya Dedi Pratama, Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Koordinator Bidang Pengkajian Kebijakan dan Sistem Penyiaran. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ke abang yang di ujung, boleh diperkenalkan dulu? Baik, terima kasih Mbak Mercy ya. Oke, salam kenal kawan-kawan Sapa Kaltim. Perkenalkan, nama saya Hajatur Ramsa. Saya Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah periode 2022-2025. Saya kebetulan dipercaya hari ini menjadi Wakil Ketua KPID Kaltim. Saya di bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran, yang dimana tadi disampaikan Pak Dedi Pratama adalah koordinator saya di bidang yang sama. Terima kasih Mbak Mel. Apa kabar Bang Hajat? Insya Allah sehat, terima kasih. Alhamdulillah, segar sekali Segar. Segar pagi luar hari biasa. ini ya. Pagi-pagi harus ceria. Harus ceria, harus luar biasa. Oke, baik saudara yang ada di rumah, mungkin sebagian dari saudara di rumah mungkin belum tahu nih abang-abang KPID sendiri itu apa sih? Dari Bang Dedi atau ke Bang Hajat dulu? Baik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa tugas dan fungsi KPID beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengawasi sistem penyiaran. Kemudian yang kedua adalah menyusun P3SPS, kemudian menata iklim penyiaran agar tetap kondusif, tetap bisa berjalan dengan baik. Oke. Ya. Kalau untuk lingkupnya KPID sendiri, apakah hanya penyiaran televisi atau gimana nih Bang Hajat? Baik, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, kewenangan kami itu adalah mengurusi segala bentuk penyiaran yang menggunakan frekuensi radio, baik itu televisi maupun itu radio. Tapi ada berbagai macam spektrum juga yang didapat di dalamnya, seperti TV berlangganan atau TV kabel, itu juga masuk di dalam ranah penyiaran. Kami tentu memiliki kewenangan-kewenangan yang terbatas karena banyak hal yang hari ini terjadi perubahan teknologi-teknologi, sehingga kebijakan dan kewenangan kami itu selalu disalahartikan oleh masyarakat Kalimantan Timur khususnya. Bahkan ada konten-konten kami dipertanyakan, di mana kewenangan kami seperti itu. Nah, ini yang sudah pernah kami juga bahas. Prinsipnya adalah kami bergerak berdasarkan kewenangan yang kami punya, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan. Mungkin saya izin nambahkan Mbak Mel, lembaga penyiaran publik itu mungkin seperti saudara-saudara Sapa Kaltim yang tahu, itu adalah TVRI, kemudian Radio Republik Indonesia. Ada pula lembaga penyiaran publik di daerah, seperti stasiun radio yang ada di daerah-daerah kabupaten kota yang sudah ada. Itu contohnya adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara, itu juga sudah memiliki. Kemudian lembaga penyiaran swasta mungkin seperti hari ini, Kompas, CTI, CTP, banyak yang sudah ada sharing kita tonton. Kalau radio seperti khususnya warga Kaltim dan di Samarinda seperti Suara Mahakam. Kemudian lembaga penyiaran komunitas, mungkin kawan-kawan pernah dengar kalau masih khususnya masyarakat Kaltim, lembaga siaran dakwah. Nah, itu adalah lembaga penyiaran komunitas. Kalau TV kabel ya, salah satunya di Samarinda hari ini mungkin pernah dengar namanya Tepian Kabel. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, yang paling hangat-hangatnya akhir-akhir ini nih Bang. Kalau saya ada dengar bahwa KPID bekerja sama, teken MOU dengan KPU Kalimantan Timur. Benar ya? Ini di tahun 2023, pada saat itu Pilpres dan Pileg.
Jadi memang di tahun 2023 kebetulan saya pada saat itu sebagai koordinator kelembagaan. Jadi yang pertama memang tugas dari bidang kelembagaan adalah bekerjasama dengan pihak eksternal, baik itu pemerintah, stakeholder maupun instansi terkait. Yang salah satunya adalah KPU dan Bawaslu. Jadi khususnya di KPU Provinsi Kalimantan Timur, karena memang turunannya dari KPU RI. Ya, KPU RI kemudian dengan PWI, dengan teman-teman jurnalis dan KPI Pusat itu bekerjasama bertanda tangan menjaga agar kondusivitas pada saat Pilpres dan Pileg itu terjamin baik, khususnya pada siaran informasi pemberitaan. Jadi sebenarnya ini sudah kegiatan ini sudah dilakukan dari Pilpres sebelumnya dan akan menyusul lagi pada Pilkada setelah ini. Akan menyusul kembali bahwa kemudian ketika terbentuknya MOU sudah ada, kita tinggal membuat PKS-nya saja, program kerjasamanya saja. Tentu hal ini sangat menguatkan bagi kami. Yang pertama khususnya kami di bidang pengawasan isi siaran, kemudian KPU selaku penyelenggara, kemudian Bawaslu juga terlibat juga dalam hal ini selaku pengawas pemilu. Jadi ketiga unsur ini selain ber-MOU, kita juga memiliki satuan tugas kerja. Nah, satuan tugas kerja ini ya bagaimana kewenangan kita ada di situ. KPU sebagai penyelenggaranya, kemudian tentu berbagai media juga terlibat dalam hal informasi siarannya. Nah, kalau sudah masuk pada siaran televisi, kemudian radio, kemudian informasi lainnya disampaikan tadi sama Bang Hajat selaku Pak Wakil Ketua, itu adalah masuk dalam wewenang kami. Nah, tadi ada yang disampaikan juga, kadang masyarakat rancu ketika sudah masuk di media sosial, itu banyak sekali informasi-informasi yang tersampaikan secara tidak benar, hoax, iya, ya. Dianggap bagaimana kerjanya KPID, ya ini kan sebenarnya bukan wewenang daripada KPID. Kalau sudah masuk pada media baru hari ini atau media sosial berplatform baru, itu bukan lagi kepada wewenang kami. Tapi kalau sudah pada televisi, radio, kemudian lembaga penyiaran komunitas, itu masuk pada wewenang kami. Setelah ber-MOU tadi, jadi sebenarnya apa saja nih hal-hal atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh KPID sendiri nih Bang? Jadi tentu kerjasama itu adalah sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Misal Komisi Pemilihan Umum, dia akan bicara terkait pelaksanaan kegiatan, maka kami akan bicara terkait lembaga-lembaga penyiaran menjadi kewenangan kami. Karena ini disampaikan, saya sangat mengharapkan kepada mitra-mitra menghadapi pemilu nanti, khususnya Komisi Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyiaran di Kaltim itu salah satu alat yang bagus dalam menyampaikan partisipasi politik, menyampaikan tahapan kegiatan kepemiluan. Apalagi pemilihan kepala daerah khusus itu di daerah Kalimantan Timur yang kita cintai. Saya mengharapkan KPU itu mengundang kawan-kawan media elektronik, baik televisi maupun radio. Bukan karena saya sebagai komponen dari KPID, bukan. Tapi saya melihat ketika saya menjalani proses bersama dengan Pak Dedi Pratama dan kawan-kawan komisioner lain, ternyata masyarakat Kaltim itu masih mendengarkan televisi dan radio. Saya mohon maaf dengan kawan-kawan saya media yang lainnya. Saya sampaikan bahwa saya ketika melakukan monitoring evaluasi di Kabupaten Kutai Barat, masyarakat Kutai Barat pada waktu itu ketika masa-masa pilkada itu banyak mendapatkan berita-berita dari media lainnya. Kemudian untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya, mereka akan bertanya kepada siapa? Mereka akan bertanya kepada salah satu stasiun lembaga penyiaran, yaitu Radio Republik Indonesia. Dia akan menelpon kepala stasiun RRI lalu menanyakan, betulkah informasi ini? Apakah betul, bagaimana yang sebenarnya? Satu hal yang menjadi catatan buat kawan-kawan dan saudara-saudara khususnya mitra kami nanti di KPU, bahwa lembaga penyiaran itu memiliki standar yang memastikan berita itu layak untuk tertayang.
Karena kalau tidak akan masuk menjadi tugas kami untuk menegur mereka. Sehingga RRI itu menjadi salah satu barometer informasi yang positif. Itu satu kabupaten. Saya sebutkan lagi bahwa ada salah satu yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu ada siaran lembaga penyiaran yang sampai menjangkau di titik-titik yang tidak tersampaikan oleh masyarakat. Dan ini bagus untuk diajak kerjasama dalam menyampaikan kepemiluan. Apalagi yang akan dipilih ada kepala daerah yang akan dipimpin oleh mereka. Dan terakhir, saya sangat mengharapkan sekali bahwa kerjasama dengan kawan-kawan lembaga penyiaran nanti, komunikasi, ajak kerjasama, ajak diskusi. Mereka sangat terbuka untuk mensukseskan, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Ajaklah mereka, komunikasilah dengan baik. Menurut saya itu, Mbak Mel ya. Jadi sebenarnya media-media yang diawasi KPID sendiri sebenarnya punya kredibilitas yang baik juga di masyarakat sehingga Tentu. menjadi tolak ukur apakah berita tersebut tervalidasi dengan benar atau tidak. Oke, saudara, pembahasan kita pada pagi hari ini semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni dan dua narasumber luar biasa kita, masih dengan pembahasan yang sama seperti segmen sebelumnya. Nah, saya mau ke Bang Dedi dulu nih. Bang Dedi, tadi kita sudah membahas bahwa saat ini walaupun maraknya media-media online, media-media digital yang terbaru, tapi masyarakat itu masih menjunjung atau menganggap bahwa media-media yang diawasi oleh KPID sendiri itu kredibilitasnya sangat tinggi. Itu penyebabnya apa tuh, Bang Dedi? Ini memang salah satu media yang memiliki kredibilitas tinggi adalah lembaga penyiaran, baik itu swasta, kemudian FPPL dan lain sebagainya. Dan tentu mereka, lembaga penyiaran memiliki pedoman, yaitu P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, P3SPS ini merupakan kitab wajib bagi lembaga penyiaran sebelum mendistribusikan siarannya. Jadi kontennya yang mereka akan sampaikan, siarkan itu sudah merujuk pada P3SPS ini. Nah, P3SPS ini adalah hal yang sangat wajib bagi lembaga penyiaran tadi dan wajib juga pada unsur KPID. Di dalam KPID kita punya bidang pengawasan isi siaran. Ada tim pengawasan isi siaran tuh yang tugasnya adalah mengawasi siaran televisi dan radio. Pedomannya juga sama, melihat dari P3SPS. Yang kemudian ketika ada televisi ataupun radio yang melanggar P3SPS itu akan dijatuhi sanksi sesuai dengan regulasi yang berada di P3SPS. Begitu. Kalau untuk di Kalimantan sendiri nih, Bang, saya mau ke Bang Hajar. Di Kalimantan Timur sendiri, apakah pernah terjadi nih pelanggaran seperti yang sudah disebutkan Bang Dedi tadi? Baik, tentu kami tidak akan pernah bisa menyalahkan kawan-kawan lembaga penyiaran. Saya akan bicara dulu mengenai prosedur bagaimana membuat sebuah lembaga penyiaran. Dulu lembaga penyiaran itu melalui verifikasi oleh KPID. Jadi kami melakukan tahapan evaluasi, kemudian kami juga melakukan tahapan rapat dengar pendapat. Semua petinggi atau pemimpin dari lembaga penyiaran itu berkumpul dan duduk bersama. Tapi dalam perjalanannya memang salah satu persyaratannya adalah menyatakan akan mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang disampaikan oleh tadi Pak Dedi, yaitu P3SPS kalau kita singkat. Dalam perjalanannya ternyata lembaga penyiaran yang bertanda tangan tentu tidak mengikuti proses itu. Sehingga yang bersiaran hari ini tahunya mereka bersiaran tahapan-tahapannya. Sehingga ada beberapa konten-konten yang itu terlanggar oleh P3SPS, tentu kami melakukan teguran. Kemarin tahun 2022 dan tahun 2023 lebih dari 50 kami melayangkan sanksi.
terhadap lembaga-lembaga penyiaran. Apakah mereka salah? Ya, tidak masalah. Itu adalah sebuah proses yang harus dilakukan dalam bisnis. Disengaja dan tidak sengaja juga. Kami selalu memajukan hal yang positif bahwa mereka tidak tahu. Kenapa saya bisa menyatakan tadi? Seperti saya sampaikan di awal, Mbak, bahwa yang menyatakan sikap bahwa akan mengikuti sebuah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran adalah yang bertentangan adalah direktur. Benar. Sehingga kawan-kawan kita yang di operasional itu tidak mengetahui. Tentu bagi kami ini suatu hal yang wajar, tapi kedepannya jangan diulangi. Sehingga layangan surat-surat yang kami berikan itu untuk mengingatkan mereka dan memahami. Alhamdulillah, menjelang akhir 2023 sampai sekarang, seingat saya, tidak ada sanksi yang kami berikan. Artinya tahapan ketika periode kami itu sampai dengan setengah perjalanan periode kami, itu semua lembaga penyiaran sudah memahami apa itu P3SPS. Itu yang pertama. Lalu kedua, saya harus menyampaikan kepada warga Kaltim, kami bukan lembaga sensor. Sekali lagi kami ingatkan, kami bukan lembaga sensor. Lembaga ini ada untuk melindungi masyarakat Indonesia, Kaltim khususnya, bahwa lembaga penyiaran tidak menyampaikan sesuatu hal yang menimbulkan dampak. Mungkin bagi penonton hari ini tidak ada masalah, karena memiliki pola pikir yang sudah terbentuk melalui pendidikannya. Dan juga karena usia dan pengalaman. Tapi bagaimana dengan adik-adik kita, bagaimana dengan anak-anak kita? Ketika mereka menonton siaran yang, misal saya sebutkan, perkelahian, darah, merokok, siaran-siaran iklan yang menimbulkan hal yang memabukkan, alat kontrasepsi, itu kan berbahaya bagi mereka. Dan yang kita takutkan adalah generasi muda kita, generasi muda Indonesia, satu, suka mencoba. Hal itulah yang dibatasi, hal itulah yang diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia daerah di daerah kita. Itu tujuannya kita. Ketika mereka telah tertayang, maka kami akan berikan teguran. Jadi yang melakukan sensor, yang melakukan perlindungan adalah lembaga penyiaran sendiri, bukan dari KPID. Lembaga sensor adalah lembaga sensor sendiri. Kami hanya ingin menjaga siaran informasi yang sampai kepada masyarakat itu dikatakan sehat dan layak tertayang. Begitu Mbak Mel. Oke, berarti sejauh ini kalau untuk media di Kaltim sendiri bisa terbilang cukup aman ya dari sanksi seperti itu. Apakah ada yang pernah mendapatkan sanksi yang berat dari KPID? Seperti saya sampaikan tadi, menjelang periode awal kami, tahun 2022, sampai setengah perjalanan akhir tahun 2023, itu lumayan banyak sanksi yang kami sampaikan. Menjelang periode lepas Juli, Agustus, sampai hari ini, rasa-rasa saya sanksi sudah mulai banyak berkurang kami berikan. Artinya ada sebuah langkah positif ketika kawan-kawan melihat hari ini periode KPID itu bertugas seperti bagaimana mestinya. Oke, abang-abang tadi kita udah dengar dari Bang Hajat. Selanjutnya saya mau ke Bang Dedi nih. Sebelumnya juga KPID sudah bekerja sama dengan KPU di Pilpres sebelumnya. Dan kemudian sebentar lagi kita sudah mulai memasuki menjelang Pilgub dan juga Pilkada Kalimantan Timur. Apa yang sudah dilakukan oleh KPID dan apa yang sedang atau proses yang sedang dilakukan oleh KPID saat ini? Yang pertama tadi tentu sudah kita sampaikan bahwa di tahun 2023 kita sudah melakukan kerjasama dengan KPU, bahwa kemudian tahapan tahun lalu ini menjadikan pembelajaran bagi kita. Pembelajaran dalam hal apa? Yaitu bagaimana kontestasi politik ini termasuk pilkada, karena ini tentu lebih banyak daripada sebelumnya. Gubernur, kemudian 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini cukup membuat sumber daya kita di KPID harus fokus bekerja ekstra. Nah, pengalaman di 2023 kemarin saat Pilpres, ya beragam temuan-temuan yang kemudian bisa kita uraikan itu menjadi catatan. Yang pertama, tidak berimbangnya dalam menyiarkan
siaran informasi calon presiden. Ini juga menjadikan bahan catatan kepada media, apalagi dalam hal konglomerasi media pada saat ini yang dimiliki, yang tentu teman-teman ketahui bahwa beberapa partai politik sekarang memiliki media, dan kita harapkan meskipun kepemilikan media ini berada pada satu pihak, ya kita mengharapkan distribusi penyiaran informasi tetap berimbang dan tentu tidak menghakimi salah satu pihak atau calon lainnya. Tadi yang pertama berimbang, ada beberapa media yang lebih banyak porsi calon tertentu, kemudian tidak berimbang. Biasanya yang terjadi pada lembaga penyiaran di tahun 2023 kita tidak menemui itu cukup banyak, namun di tahun 2014 itu cukup banyak. Misalnya ada salah satu calon yang salah akan narasi, salah akan penyampaian, salah akan itu lebih diporsir lebih banyak pada media itu, kemudian calon yang kebetulan memiliki media itu diangkat posisi positifnya. Nah, ini juga menjadi hal yang kemudian harusnya catatan kepada lembaga penyiaran agar kemudian lembaga penyiaran dapat mendistribusikan sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, di tahun 2024 ini belajar dari tahun sebelumnya, kita harus lebih menguatkan teman-teman insan media. Barangkali tadi apa yang disampaikan bahwa regulasi lembaga penyiaran yang telah memiliki P3SPS ini harus sosialisasikan kembali. Karena di dalam program kerja kami di PKSP, bidang PKSP ada sosialisasi terkait P3SPS. Ini akan kita sosialisasikan kepada semua unsur lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran berjaringan televisi, lembaga penyiaran swasta radio ataupun televisi. Sehingga dalam hal ini di kondisi lapangan mereka tahu apa yang akan disampaikan sehingga menjadi bahan pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab. Oke, ngomong-ngomong soal berimbang nih Bang, menilik dari Pilpres kemarin, ada beberapa stasiun TV yang kemudian mengundang capres seperti itu. Nah, kalau tanggapan KPID sendiri, sebenarnya apakah boleh seorang calon bupati misalnya atau calon gubernur itu hadir dalam suatu media, contohnya pertelevisian, seperti talk show dan lain, itu sebenarnya boleh tidak? Dalam PKPU nantinya yang dimiliki oleh KPU itu biasanya sudah terjadwal khusus kapan siaran iklan layanan kampanye pada televisi dan radio boleh ditampilkan. Jadi ada slot waktu khusus yang kemudian pada waktu itu sudah boleh dipublikasikan kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran di samping itu juga diberikan waktu khususnya kepada calon-calon bupati, gubernur, wali kota nantinya, untuk kemudian bisa menyampaikan gagasannya, visi misinya kepada lembaga penyiaran. Tapi yang perlu diingat dengan lembaga penyiaran adalah ketika mengundang salah satu calon kepala daerah, semuanya juga harus diundang, bukan salah satunya saja. Jadi bukan harus berimbang. Jadi semuanya harus diundang. Kalaupun kemudian hanya salah satu kepala daerahnya saja yang hadir, ya yang jelas lembaga penyiaran sudah mengundang. Nanti verifikasinya kepada siapa? Verifikasinya kepada kami, KPID dalam hal ini bidang PIS. Kami akan tanyakan kepada lembaga penyiaran, kenapa kok hanya salah satu saja diundang, sedangkan calon yang lain sudah diundang. Seperti itu. Baik saudara, pembahasan di segmen kedua kali ini semakin menarik. Tapi jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, tetap di Sapa Kaltim. Baik saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni
banyak sekali membahas mengenai KPID, mengenai MOU KPID dengan KPU juga, dan pokoknya banyak sekali yang sudah kita bahas. Nah, untuk Bang Hajat sendiri mungkin ada pesan untuk teman-teman media dan juga masyarakat secara umum, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki fase jelang pilkada dan juga pilgub. Pada Bang Hajat, silakan. Baik, makasih Mbak. Kepada saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Timur. Pertama, KPID ini ada untuk menjaga siaran informasi yang sehat, baik dari televisi maupun dari radio. Saya sangat mengharapkan sekali saudara-saudara ketika mendapatkan informasi dari media lainnya, lihatlah juga dari informasi dari lembaga penyiaran. Bukan saya membandingkan bahwa lembaga penyiaran salah satu itu lebih baik, tidak, supaya ada pembanding. Kami selalu menyampaikan namanya salam literasi media. Apa itu? Itu untuk mengajak kepada masyarakat agar mengkaji, menelaah kembali informasi yang didapat. Tidak langsung informasi itu dianggap sebuah kebenaran hakiki. Harus ditelaah, harus dicari pembanding dari informasi-informasi lainnya. Kemudian ketika sudah dapat kesimpulan, cukup dikonsumsi sendiri. Apalagi menjelang pilkada, semua akan bertebaran lagi seperti ketika pemilu. Semua akan menyampaikan berbagai macam opini dari ahli, dari saksi, dari dosen, dari pengajar, dari petinggi, dari manapun. Saya cuma minta satu, tolong ditelaah kembali bahwa itu adalah proses daripada pemilu. Semua akan menyampaikan tentang kebaikan, mungkin saja akan menyampaikan hal-hal yang tidak baik kepada pasangan yang tidak didukungnya. Jadi kepada warga Samarinda, warga Balikpapan yang memiliki pemilih cukup banyak, dan warga di kabupaten kota lain tidak sebutkan satu persatu di Kalimantan Timur, satu hal yang saya minta, pastikan kembali informasi yang Anda dapat ditelaah kembali. Kemudian diskusikan, bila ada sebuah kesimpulan, cukup konsumsi sendiri, pilihlah pemilu itu dengan hati nurani Bapak, Ibu, saudara-saudara saya sekalian. Bagi saya, yang penting adalah pemilu berjalan dengan damai, kita kembali menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Dari saya mungkin itu dulu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Hajat. Kalau ke Bang Dedi sendiri mungkin ada pesannya untuk media masyarakat, apalagi generasi-generasi milenial dan juga Gen Z yang sebenarnya bisa dibilang menjadi role yang sering menyebarkan hoax, bisa dibilang seperti itu, boleh? Saya ini penikmat juga selaku informasi media sosial. Jadi memang akses yang paling cepat hari ini untuk mendapatkan informasi, ya kita masuk pada media sosial, baik itu TikTok ataupun Instagram. Tapi perlu diingat tadi apa yang disampaikan dengan Pak Waka benar, bahwa informasi melalui sebaran-sebaran TikTok, kemudian Instagram dan lainnya, ya harus kita verifikasi ulang. Verifikasi ulang bagaimana caranya? Yang pertama, kita boleh membuka website portal resmi berita. Misalnya ada kejadian A, calon bupati ini melakukan pelanggaran bla bla bla. Itu biasanya kalau calon ada yang tidak suka, itu disebarkan masif, terukur dan terstruktur dan lain sebagainya. Bagi kita yang tidak suka, menganggap bahwa informasi ini benar, tapi bagaimana mencari kebenaran tadi, memverifikasi melalui pemberitaan. Dan bisa juga yang lebih akurat. Kenapa saya sebutkan akurat? Karena televisi ataupun radio tidak akan menyampaikan pemberitaan kalau itu tidak terverifikasi terlebih dahulu. Jadi sumber informasinya tepat. Kalau mereka tidak mendapatkan sumber informasi, maka tidak akan ditayangkan sampai mendapatkan sumber informasi. Sehingga kredibilitas pemberitaan yang kita lihat di media sosial dapat terukur dengan baik. Nah, harapannya bagi teman-teman Gen Z nantinya, di tahun 2023 kemarin, kembali lagi, euforia pemilihan umum itu sangat
masif sekali, sangat tinggi. Apalagi dengan adanya Gen Z meskipun dilarang dalam bilik pemilihan, posting dan sebagainya, tapi kita juga melihat selebaran kelingking biru gitu kan. Artinya antusias pemilihannya cukup tinggi. Ya mudah-mudahan atmosfer itu kembali pada saat pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dengan adanya itu. Saya kira itu yang perlu kita lakukan. Oke, luar biasa pembahasan kita pada pagi hari ini, semakin dalam dan juga semakin luas, banyak sekali ilmu-ilmu bermanfaat yang kita dapatkan. Dan untuk masyarakat Samarinda dan juga masyarakat Kalimantan Timur, semoga dapat belajar dari apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh dua narasumber kita. Baik saudara, sebelum kita tutup, saya mau mendengar closing statement dari dua narasumber kita. Pada Bang Hajat, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam alaihi. Semoga bangsa dan negara selalu perlindungannya. Amin. Terima kasih undangannya dari Kompas TV Tenggarong dan di media Sapa Kaltim. Saya menginginkan warga Kalimantan Timur untuk lebih giat lagi dalam menelaah informasi. Kenal lagi, sekali lagi dengan alat hari ini yaitu gadget, HP, smartphone. Carilah informasi pembanding supaya tidak serta-merta informasi yang didapat bahkan tuh dari teman dekat kita atau dulu atasan kita. Bisa saja informasi itu tidak akurat karena dia dapat broadcast dari yang lainnya. Telaahlah kembali, kemudian berinteraksi sosial lah dengan baik, ucapkanlah kata-kata yang baik. Karena itulah menunjukkan kita warga negara Indonesia yang bernapaskan Pancasila. Dan itu pun menjadi patokan dari lembaga penyiaran yang ada di Indonesia untuk menyiarkan siaran-siaran yang sehat, karena tugasnya adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang lain. Kami bertugas, lembaga penyiaran berinteraksi demi menjaga NKRI dengan informasinya yang sehat. Semoga bangsa negara kita ini selalu dalam perlindungannya dan kita menikmati Indonesia dalam kejayaannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Hajar. Langsung ke Bang Nedi. Saya 2 poin. Poin yang pertama, kami selaku Komisioner KPID Provinsi Kalimantan Timur yang salah satu amanahnya itu melakukan pengawasan isi siaran. Di internal kami sedang mengawasi informasi layanan, dalam hal ini pengawasan isi siaran. Tentu kalau kemudian kita mengawasi Kalimantan Timur, kami jujur tidak mampu. Nah, dalam hal ini kami juga memiliki keterbukaan, kemudian keterlibatan pada kawan-kawan lainnya, baik itu kawan-kawan dalam forum literasi media dan masyarakat se-Kalimantan Timur. Jika kemudian menemukan pelanggaran konten yang terjadi di lembaga penyiaran, baik itu swasta, televisi maupun radio, pada hal khususnya nanti di pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, boleh langsung disampaikan di kami KPID Kaltim melalui Instagram, melalui Facebook atau forum pengaduan. Kami juga memiliki, nanti bisa bergabung secara langsung, sehingga partisipasi pengawasan masyarakat yang menemukan kecurangan melalui pemberitaan tidak berimbang tadi yang saya sampaikan bisa langsung disampaikan kepada KPID Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bang Dedi dan juga Bang Hajat. Sudah kita dengarkan bersama closing statement dua narasumber kita. Penting sekali untuk masyarakat mendapatkan informasi yang terpercaya dan lawan hoax. Pastikan Anda menyaring terlebih dahulu informasi yang Anda terima sebelum Anda menyebarkannya ke sosial media ataupun ke orang lain. Dan seperti pesan Bang Dedi juga tadi, jika Anda warga Kalimantan Timur menemukan kecurangan pada saat pemilu
pilgub maupun pilkada maupun pemilihan wali kota juga, Anda bisa melaporkan di sosial media KPID Kalimantan Timur. Betul Abang? Baik, terima kasih kepada saudara yang sudah menyaksikan Sapa Kaltim pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di episode Sapa Kaltim selanjutnya. Sampai jumpa.